Khonifillahiyazakumullah, apa yang perlu kita siapkan sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih bermakna di akhir-akhir zaman yang demikian itu, yang banyak fitnah. Maka yang pertama adalah kuatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatkan keyakinan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berdoa kepadanya, Allah pun akan sayang kepadanya pula. Keyakinan kita bahwasanya tidak akan menimpa satu madarat pun kepada kita semuanya, walaupun seluruh manusia yang ada, mulai dari timur sampai dengan yang dari barat, mereka bersatu padu untuk membuat celaka kita, maka tidak akan pernah menimpa kecelakaan itu kepada kita semuanya. Dalam sebuah hadis yang termaktub di dalam Arba'in An-Nawawi dijelaskan pula, bangsa jin yang telah mati, bangsa manusia yang telah tiada pula, dan ketika mereka dihidupkan kembali, disatukan dengan bangsa jin dan manusia yang masih hidup sampai akhir zaman, mereka berkumpul semuanya ala ayyang fauka, akan memberikan satu manfaat kepadamu, la yang fauk, tidak akan pernah bisa mendatangkan satu kemanfaatan pun illa qad kadaballahu lak, kecuali manfaat yang memang Allah sudah tetapkan bagi kamu. Begitu pula ketika mereka, bangsa jin, bangsa manusia yang telah mati dan yang akan datang, berkumpul bersatu padu untuk memberikan satu madarat, membuat celaka kita dengan satu madarat saja, maka la yadurruk, tidak akan bisa berikan madarat kepadamu kecuali illa qad kataballahu lak, kecuali madarat yang memang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Khonifillahiyazakumullah, keyakinan kita atas pertolongan Allah, keyakinan kita tempat bergantung itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang kehendaknya pasti terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ialah Allah yang ketika berkehendak dengan kehendaknya, Allah cukup berfirman kun, jadilah, fayakun, pasti terjadi. Khonifillahiyazakumullah, setelah kita kuatkan iman kita, iman keluarga kita, anak keturunan kita, lingkungan kita dengan keimanan yang kuat, yang kedua adalah badiru bil a'mali salihah, bersegeralah dengan amalan-amalan yang saleh. Boleh jadi kalau kita menunda-nunda amalan yang saleh yang sudah kita niatkan, mungkin akan terjadi kesilapan, hati kita menjadi berbolak-balik sehingga kita meninggalkan amal yang saleh itu. Khonifillahiyazakumullah, sesungguhnya amal yang saleh itu bisa menggugurkan di antaranya dosa-dosa kita. Aqimis salata tarafayin nahari wa zulfan minal lail innal hasanat yudhibna sayyi'at. Bahwasanya tegakkanlah salat 5 waktu di dalam malam, pagi, siang, seluruh salat 5 waktu. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan kita itu yudhibna sayyi'at, bisa menghapus dosa-dosa kita semuanya. Khonifillahiyazakumullah, bersegera dengan amalan-amalan yang saleh. Jangan pernah menyepelekan amal yang saleh itu. Ada peluang kita beribadah, peluang kita berinfak, peluang kita menolong saudara kita yang lain, peluang bagi kita untuk saling memberi nasihat pun itu adalah peluang yang baik yang bisa mendatangkan amal yang saleh, manfaat kepada kita semuanya. Rasulullah SAW yang telah bersabda, badiru
bil a'mal, bersegeralah dengan amal yang saleh. Fataku fitanan kakita'il lailil muslim, akan ada fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Subuh seorang beriman, sore sudah kufur karena menjual agamanya dengan kenikmatan dunia. Rawahu Muslim. Khodifillahi azakumullah. Dan supaya kita lebih bermakna lagi, setelah kita beriman kepada Allah, setelah kita rajin beramal dengan amalan yang saleh, kita sabar, tegar ketika kita bertahan dalam keimanan kita, bertahan bersemangat untuk beramal dengan amalan yang saleh. Pasti ada ujiannya, pasti ada rintangannya. Dalam saat yang demikian itu, maka ketegaran kita dan juga kesabaran kita mendapatkan tantangan. Maka kita harus tegar, sabar, teguh pendirian kita dalam memegang kebenaran itu, dan juga teguh tegar dalam mendapati musibah yang ada. Khonifillahi azakumullah. Memang ada saat-saatnya ketika fitnah menjadi semakin gelap, semakin banyak fitnah yang pada akhirnya Dajjal pun akan keluar. Bagaimana tidak bahaya ketika Dajjal belum keluar saja. Yang ada hanyalah Dajjal kecil belaka, mengajak kita tidak beriman, mengajak kita menyembah yang lain pun. Fitnah itu pun juga bisa merambah di kalangan kaum muslimin yang awam. Naudzubillahi min dzalik. Khodifillahi azakumullah. Oleh karena itu saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati dengan kesabaran adalah suatu yang utama, supaya kita semuanya, lingkungan kita, keluarga kita, kehidupannya menjadi lebih bermakna di tengah-tengah kehidupan yang banyak fitnahnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, sesungguhnya seluruh umat manusia berada dalam kehancuran, berada dalam kerugian kebinasaannya, kecuali mereka yang tegar dengan keimanannya, yang tegar dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka senantiasa beramal dengan amalan yang saleh, bersegera dengan amalan-amalan yang saleh, dan mereka sabar, saling menasihati dalam kebenaran dan saling nasihat-nasihati dalam kesabaran. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Lau ma anzalallahu illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya Allah Subhanahu wa taala hanya menurunkan Al-Qur'an, hanya surat ini, surat Wal Asri, maka sudah cukup bagi umat manusia untuk mengambil pelajarannya. Barang siapa mengambil pelajaran darinya, dia akan beruntung, kehidupannya akan menjadi bermakna. Dia bukan termasuk orang-orang yang binasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan taufik maunahnya kepada kita semuanya, sehingga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan akidah keyakinan kita. Senantiasa kita bersegera dengan amalan yang saleh, dan kita sanggup saling nasihat-nasihati di antara kita dengan kebenaran dan dengan kesabaran pula. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur